Nabi itu kalau mengunjungi orang itu Pak, selalu memotivasi. Separah apapun sakitnya, beliau menghibur Pak. Mboten meden-medeni. Orang jur malah iki biasane ora pati suwe nek kok ngene iki ya. Sing wis-wis to, mbroh nek sampean misalnya gitu ya. Koyone ya padha misalnya. Ndak, Nabi itu separah apapun orang beliau mengatakan la ba'sa tahurun insya Allah. Niki Pak dongane jenguk orang sakit la ba'sa, ndak apa-apa Pak. Sakit kados ngoten niku mboten napa-napa. Tahurun nek jenengan sabar, insyaallah niki nggugurne dosa-dosa niku insyaallah niku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah kajian yang dimuliakan Allah, alhamdulillah bersyukur kepada Allah malam hari ini kembali dimudahkan Allah hadir di majelis ilmu. Semoga jadi majelis yang mubarak, penuh berkah, ilmunya manfaat, dimudahkan mengamalkan, dan semoga Allah istiqomahkan kita dalam mengamalkannya. Amin. Pertemuan kemarin bahas hadis ya tentang adab kepada diri sendiri ya. Kalau tidak bisa bicara baik, lebih baik diam. Yang kedua, menghormati tetangga. Yang ketiga, menghormati tamunya. Alhamdulillah, nyantol berarti Pak nggih. Malam ini kita membahas tafsir surat Al-Fatihah ya. Masya Allah, kenapa disebut Fatihah? Pembuka. Kalau dalam keterangan para ahli sejarah, sirah, termasuk dalam keterangan para ahli tafsir, Al-Quran itu turun dua cara ya. Yang pertama turun pada malam Lailatul Qadar. Itu dulu dalam bentuk jumlatan wahidah, satu gelondong itu Pak. Surat Al-Qadar misalnya Allah bicara inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Inna sesungguhnya kami anzalna telah menurunkan hu Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Itu turun dari Baitul Izzah, langit yang ketujuh, ke Sama'id Dunia, ke langit dunia ini, langit bumi. Langit ada berapa tingkat? Sab'a samawatin tibaqo, ada 7 tingkat itu ya. Itu susunannya sama dengan mushaf kita hari ini. Sebagian keterangan menyebutkan begitu, dimulai dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah sampai surat An-Nas ya, yaitu Qul a'udzu birabbin nas. Tapi turunnya kepada Rasulullah ternyata urutannya berbeda Pak. Yang turun pertama kali surat apa? Kalau surat yang lengkap pertama kali turun adalah surat Al-Fatihah. Ini surat ya. Tapi kalau ayat yang pertama kali turun Al-Alaq. Jadi Al-Alaq itu turun tidak
lengkap dari awal sampai akhir. Hanya berapa ayat? 5. Dari Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai yang kelima 'allamal insana malam ya'lam. Itu ayat yang pertama kali turun. Apa artinya Iqra itu? Baca. Allah hendak mengajarkan kepada Rasulnya Muhammad SAW bahwa untuk merubah manusia itu dimulai dari mana? Belajar, yaitu Iqra, Pak. Maka Masya Allah tugasnya Nabi jelas ya dalam surat Al-Jumu'ah ayat yang kedua itu. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulam minhum yatlu 'alaihim ayatih. Tugas yang pertama Nabi itu apa? Membacakan ayat-ayat Al-Qur'an. Nabi dapat dari siapa? Dari malaikat Jibril sebagai pembawa wahyu. Wa yuzakkihim, ya, untuk mensucikan jiwa. Nah, maka jiwa-jiwa itu disucikan dengan apa? Al-Quran. Maka Quran itu nanti salah satu fungsinya apa? Syifa'un lima fis sudur. Apa syifa? Obat atau penyembuh bagi penyakit hati, Pak. Jadi orang kalau hatinya sempit, penuh hasad, dengki, suudzon, kurang bersyukur, ya, selalu ya merasa hidupnya susah, maka itu bisa disembuhkan dengan membaca Al-Quran, insya Allah. Ada banyak penyakit hati yang harus dibersihkan ya dengan Al-Quran salah satunya. Ini perihal urutan turunnya surat. Ya, pertama kali Al-Alaq secara ayat, kemudian kenapa dinamakan Al-Fatihah? Itu karena disebutkan ini wahia awalu suwarin, ya. Ini adalah surat yang pertama kali turun. Ya, awalu suratin, surat yang pertama kali turun. Jadi kalau surat itu yang lengkap dari awal sampai akhir surat Al-Fatihah. Itu kenapa disebut Al-Fatihah. Disebut juga yuqalu laha aidan ummul kitab. Al-Fatihah juga disebut ummul kitab. Kenapa disebut ummul kitab? Apa artinya Apa, Pak? Induk atau ibu. Berarti ada bapaknya enggak? Ya. Jadi ummul kitab itu disebut ummul kitab. Kenapa? Karena memang di sini membahas banyak hal. Satu, membahas tema tentang tauhid. Ya, nanti mulai lafadznya misalnya alhamdulillahi rabbil alamin. Itu jelas ada Rabbul alamin, Rabb pencipta alam, yaitu Allah. Ya. Kemudian juga nanti ada kaitan dengan asma-asma Allah. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahman yang maha penyayang, Ar-Rahim yang maha maaf pengasih ya. Ar-Rahman, Ar-Rahim maha penyayang. Nanti dibahas insyaallah dalam keterangannya. Itu disebut Ummul Kitab. Disebut lagi, ini kita belajar dulu nama-namanya. Disebut lagi, yang jelas ini turunnya di mana, Pak? Wahiyya Makkiyatun, itu turun di kota Makkah. Ya, ini semua ayat yang turun di kota Makkah disebut Makkiyah. Ada banyak nama, termasuk disebut juga adalah Syifa, wa yuqalu laha asy-syifa, juga disebut asy-syifa. Kenapa asy-syifa? Tadi apa artinya asy-syifa? Penyembuh. Karena Al-Quran ternyata, Al-Fatihah ini ternyata pernah dipakai seorang sahabat untuk ngobati orang. Nah, dinamakan apa? Di ruqyah. Ruqyah itu dibacakan ayat-ayat Al-Quran, Pak. Ini disebut dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri. Ya, disebutkan di sini ya,
hina tatkala beliau meruqyah seseorang dengan Al-Fatihah. Ya, ini ceritanya begini. Satu hari Abu Sa'id Al-Khudri ini rombongan dengan beberapa sahabatnya melakukan sebuah perjalanan, bekalnya habis. Nah, ketika bekalnya habis itu datanglah lewat ke sebuah kampung minta bekal ala kadarnya. Ternyata ditolak, Pak. Wah, ditolak, pergi beliau. Begitu pergi, tidak berselang lama tiba-tiba ada utusan dari kampung itu menanyakan, ada nggak di antara kalian yang bisa mengobati? Sungguh salah seorang penduduk kami sakit disengat kalajengking ketika itu. Ya, abuh, Pak. Berarti apa? Bisa ya banyak, Pak, karena padang pasir itu ya ada ular, kalajengking, temonggo, semacam-macam hewan berbisa itu. Makanya Nabi itu nak doakan cucunya begini, yang pernah saya sampaikan, u'idzuka bikalimatillahi tammah min kulli syaitonin wahamah wa min kulli ainin lamah, ya, dari setan dan dari hewan-hewan pengganggu yang berbisa. Ya, itu perlindungan kepada cucunya, entah Hasan atau Husain. Kemudian ditanya, ada nggak yang bisa mengobati? Ya, salah seorang di antara kami sakit ini, ya mungkin racunnya nyebar ya. Iya, insya Allah bisa gitu. Kemudian kembalilah rombongan tadi. Nah, melihat orang itu sedang sakit, panas badannya, kemudian disentuh bagian yang sakit, dibacakan Al-Fatihah. Masya Allah, Pak, sembuh, Pak. Ini berarti sing hebat Al-Fatihah apa sing moco? Ya dua-duanya, Pak. Jadi pengaruh semua nggih, baik yang dibaca atau bacaannya atau yang membaca atau juga pasiennya. Anak nggak yakin, orang nggak yakin itu, ya memang termasuk yang mempercepat kesembuhan itu apa? Yakin, sugesti. Makanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kan pernah, Nabi itu kalau mengunjungi orang itu, Pak, selalu memotivasi. Separah apapun sakitnya, beliau menghibur, Pak. Mboten meden-medeni. Orang malah iki biasane ora pati suwe nek kok ngene iki ya. Sing wis-wis to mbroh nek sampean misalnya gitu ya. Koyone ya padha misalnya. Ndak, Nabi itu separah apapun orang beliau mengatakan la ba'sa tahurun insya Allah. Niki Pak, dongane jenguk orang sakit la ba'sa, ndak apa-apa, Pak. Sakit kados ngoten niku mboten napa-napa. Tahurun, nek jenengan sabar, insyaallah niki nggugurne dosa-dosa niku. Insyaallah niku, ya. Orang itu didoakan baik-baik malah ngomong, "Ndak apa-apa, gimana? Saya ngerasakan sakitnya begini, paling nggak lama lagi saya akan mati," begitu. Ya sudah, Nabi hanya mengatakan idzan kadzalik, nggih monggo Pak, nek jenengan prasangkane begitu. Pagi hari ini, Pak, betul siaran langsung itu. Ya, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka betul sabda Nabi, Allah berfirman dalam hadis qudsi, anna inda dzanni abdi bi. Aku itu tergantung prasangka hambaku kepadaku. Makanya nek ndonga niku, Pak, salah satu penyebab doa ndak makbul niku napa? Boten mantap. Donga niku ragu-ragu. Ya, contohnya ngeten. Allahumma shfi in syi'ta. Ya Allah, kula nandang gerah. Paring ngono waras ya Allah, nek jenengan kersa. Nek mboten kula nggih mboten napa-napa, mboten mari gitu. Niki donga niku setengahe napa? Setengahe rang. Mboten mantep mboten lho, Pak. Nek ndonga nggih pun Allahumma gfir, ya. Allahumma gfirli misalnya ya. Jangan ditambahi in syi'ta. Ya Allah, dosa kula niku kathah. Nek jenengan kersa ampuni ya Allah. Nek mboten nggih mboten napa-napa, ndak boleh. Doa itu harus berhenti ya. Mantep, yakin Allah akan mengabulkan. Makanya begitu doa itu sakit ya sudah, Allahumma shfi wa anta syafi la syifaan illa syifauka syifaan la yughadiru saqama. Insyaallah sembuh, Pak. Nah itu yakin ya. Masya Allah, orang ini sembuh, Pak. Nah begitu sembuh mau dikasih apa? Tupai
Wedhus Pak, ora baen-baen ya. Tepai wedhus rombongan iki. Nah, karena ini ragu-ragu, maka minta izin dulu. Kalau tak tanglet riyen kalih Kanjeng Nabi, angsal mboten nampa opah wedhus kuwi ya. Datanglah mereka ke Madinah, pulang tanya sama Nabi, ya Rasulullah, tadi ada kejadian begini-begini. Terus apa yang kamu lakukan? Saya bacakan Al-Fatihah. Ya, kemudian Nabi mengatakan, wa ma yudrika annaha ruqyatun. Dari mana kalian ngerti kalau itu bisa untuk dipakai ruqyah? Tidak ada keterangan dari mana beliau Abi Sa'id Al-Khudri dan kawan-kawan ini tahu, tapi Nabi mengatakan besok lagi kalau ada kejadian yang sama maka lakukan yang sama, artinya bacakan Al-Fatihah. Maka Nabi bersabda, la ruqyata illa min ainin al-hummatin, bahwa ruqyah itu Masya Allah Pak, manjur sekali untuk satu ainin. Apa ainin? Mata yang hasad Pak. Jadi mata hasad itu ya mungkin bisa anak kita tiba-tiba rewel itu onton sing boten seneng nggih saged, itu namanya ainun hasad itu. Makanya kita diajari berlindung kan dalam surat Al-Falaq itu. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan berlindung dari mata yang hasad ketika dia sudah hasad. Orang yang sudah hasad itu Pak membutakan ya sudah akal sehatnya, mata hatinya. Maka sampai ada orang jatuh cinta itu saking kecewanya itu wes sudah pokoknya digawe angel sak lawase begitu ya. Atau di tulisan di truk itu gimana itu ya, cinta ditolak dukun bertindak itu ya, itu jahiliyah itu ya. Ya kayak orang wong itu liyane wae ya, datang ke dukun itu sudah satu hal yang merusak akidah itu. Ini ruqyah Pak. Maka Masya Allah kita ini diajari oleh Rasul ya, kalau ada anak kita yang panas meriang itu tidak usah buru-buru datang ke apotek beli apa biasanya insana ya, di ruqyah Pak coba sesekali ya. Nek misalnya nggak mari berarti sing salah sing ruqyah napa Al-Fatihah. Wis ora yakin sih ya. Ya. Jadi ini kenapa dinamakan ruqyah? Karena pernah dipakai oleh sahabat Abi Sa'id dan itu dibenarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini beberapa tentang Al-Fatihah. Kemudian Al-Fatihah termasuk hal yang dibahas di sini adalah termasuk rukun dari salat. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla sholatan lam yaqra fiha bi ummil qur'ani fahiya khidajun. Ya. Barang siapa yang sholatnya dia tidak membaca Al-Fatihah, maka sholatnya cacat. Khidajun itu naqisun, tidak sempurna atau cacat. Dalam hadis yang lain disebutkan la sholata, tidak dianggap sah sholatnya liman lam yaqra bi fatihatil kitab, sholat yang tidak membaca Al-Fatihah. Dalam hadis lain banyak hadisnya ini, man sholla sholatan, siapa yang sholat kemudian tidak membaca Al-Fatihah fahiya khidajun salasan ghairu tamamin, tidak sempurna sholatnya. Bahkan kalau itu menjadi rukun berarti sholatnya tidak sah. Nah, yang jadi perbedaan pendapat di sini bagaimana ketika sholat berjamaah. Jenengan nek sing sampun-sampun Pak, nek sholat jamaah maos Fatihah mboten jenengan? Ya. Pas kula wau maos Fatihah Bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin, jenengan maos mboten? Napa mirengke mawon? Mirengke. Sakbare amin maos mboten? Maos mboten? Maos mboten. Ya. Mboten maos. Mboten maos. Ya, ini makanya dibahas di sini Pak, ada ilmunya ya. Ini bab fikih, makanya nggak detail barangkali kita bahas di sini, hanya sekedar
menyampaikan pendapat secara umum, tidak saya sebutkan nama-namanya madhab siapa. Ada 3 paling enggak. 1, yang jelas dia tidak membaca begitu salat berjamaah, maka qiraatul imam, qiraatul makmum, bacaan imam itu sudah mewakili bacaan makmum, itu dalam jahriyah. Adapun dalam sirriyah tetap baca. Pendapat pertama berarti rakaat 1, 2 cukup mendengar saja, ya. Adapun rakaat ketiga baca makmumnya berarti, ya. Pendapat yang kedua, membaca berbarengan dengan bacaan imam. Ya, ini misalnya saya mulai tadi bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin sampai nanti waladhdallin, jenengan juga membaca. Begitu sudah saya masuk ke surat, itu yang disebut faidza quri'al qur'anu, kalau dibacakan Al-Qur'an itu fastami'u lahu, dengarkan, ya, wa ansitu la'allakum turhamun, itu didengarkan Pak, didengarkan saja, ya. Itu pendapat yang kedua, berarti tetap membaca, tetapi membacanya berbarengan, ya. Lo lagune kok ora kudu padha misalnya, ya. Yang ketiga, tetap membaca, bacanya nanti jeda antara waladhdallin amin sampai baca surat. Misalnya tadi waladhdallin amin. Ketika itu jangan baca bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin sampai selesai. Meskipun imam sudah masuk ke dalam ayat, surat pendek maksudnya, diselesaikan baca Al-Fatihah. Dan yang dirojihkan, artinya banyak dipakai oleh para ulama, tetap membaca, baik berbarengan dengan bacaannya imam atau jeda antara selesainya imam baca Fatihah sampai baca surat pendek tadi, ya. Jadi pendapat yang paling benar tetap membaca, baik jahriyah ataupun sirriyah. Ini yang dipakai oleh dalam kitab Sahih Fiqh Sunnah, beliau merojihkan tetap membacanya. Kemudian kalau ketinggalan bagaimana? Kalau ketinggalan, maka kalau ketinggalan, dulu sahabat juga ada namanya Abi Bakrah. Jadi Abi Bakrah itu datangnya terlambat Pak, mungkin sudah ada perlu, ya. Makanya memang kalau tidak ada uzur, ya, yang paling bagus itu begitu sudah ada azan segera ke masjid, nggak perlu menunda-nunda, ya. Kecuali ada uzur ya, mungkin sudah datang dilalah perutnya keruwel-keruwel, makruh Pak menahan ini apa namanya, sakit perut itu segera aja, kencing nggak boleh ditahan, BAB nggak boleh ditahan, ya. Itu kalau ada uzur ya nggak apa-apa. Tapi kalau nggak ada, memang di awal waktu lebih baik. As-sholatu ala waktiha, sholat tepat pada waktunya. Ini terlambat Abi Bakrah ini, terlambat. Nabi sudah hampir selesai baca ayat pendek, misalnya sudah Anas misalnya sudah minal jinnati wan nas, kemudian dia langsung berdiri Pak, langsung ngambil Allahu Akbar, ikut rukuk bersama Nabi. Lah begitu sudah rukuk, begitu berdiri, ini ternyata nggak di soft yang sama teman-temannya. Misalnya softnya soft ketiga paling mentoknya, dia di soft 5 itu sudah rukuk itu. Begitu sudah sami Allahu liman hamidah, dia jalan tak 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 gitu, masuk ke barisan. Ya, batal nggak sholatnya? Ya, tergantung madhabnya. Kalau madhab Syafi'i, gerakan 3 kali berturut-turut itu sholatnya batal. Nabi ngerti tadi siapa yang terlambat. Abi Bakar mengatakan saya ya Rasulullah, ya. Kemudian Nabi tidak memarahinya, hanya pesan jangan kamu ulangi dan lebih bersemangat lagi untuk tepat waktu. Artinya itu difahami oleh ahli fikih, berarti meskipun tidak membaca Al-Fatihah,
itu kalau bersama imam langsung rukuk bersama imam. Man adraka ruku'an faqad adraka rakaatan. Siapa yang terlambat masbuk, imam kok masih rukuk, itu nek jenengan nyandak ngikuti rukuk, masih sempurna rukuknya, itu dihitung 1 rakaat. Kecuali sudah sami Allahu liman hamidah, jenengan masuk wis ra dihitung, Pak. Dan ini ya tidak kemudian perhitungan, halah ora dihitungnya berarti nunggu ngadeg meneh wae. Ndak usah medit-medit nek salat itu ya. Ora dihitung, tetap langsung masuk barisan ikut sujud. Ada yang mikir eman-eman ora dihitung kok salat itu. Wong kok gotil temen ya, Pak. Langsung masuk ya. Jadi itu ajaran Nabi, langsung masuk, nggak dihitung. Insya Allah Allah Maha tahu dikasih pahala apa tidak itu ya. Nanti kita yakin sama Allah kebaikan akan dibalas dengan pahala insya Allah ya. Tapi itu nggak dihitung rakaat, Pak, itu nanti ngulangi ya, nambah 1 rakaat kalau ketinggalan 1 rakaat. Jadi intinya hadis tadi menggambarkan bahwa kalau terlambat imam sudah selesai Al-Fatihah tidak perlu membaca, langsung rukuk bersama imam. Itu yang diajarkan ya. Ini itu dalam berjamaah. Kalau dalam fardiyah ya jelas membaca semua apa yang diperintahkan tadi. Rakaat pertama yang baca Fatihah lengkap, kedua lengkap, ketiga lengkap. Kalau maghribnya tadi fardiyah ya. Ini hal terkait dengan hukum membaca Al-Fatihah. Baik, sekarang masuk ke dalam tafsirnya. Pertama, pembahasan tentang Bismillahirrahmanirrahim. Ini sudah ada perbedaan pendapat dari para ulama. Sebagian mengatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim ini masuk rangkaian Al-Fatihah. Sebagian pendapat mengatakan Bismillah bukan masuk rangkaian Al-Fatihah. Ya, dua-duanya ada dasarnya pendapat ini, jadi tidak perlu diperdebatkan. Ini hanya sebagai sebuah hasanah keilmuan. Sebagian menganggap itu sebagai ayat pemisah. Ya, misalnya tadi dari Anas ke Al-Falaq, maka biar ngerti dipisah pakai Bismillah. Dari Al-Falaq ke Kulhu, biar ngerti dipisah pakai Bismillah. Semua surat dimulai pakai Bismillah. Itu bukan berarti Bismillah itu bagian dari surat itu. Kecuali surat At-Taubah tidak ada Bismillah. Kenapa? Ya, dalam keterangan, sebuah keterangan Dr. Wahbah Az-Zuhaili, beliau mengatakan kenapa tidak disebut Bismillah dalam surat At-Taubah? Karena At-Taubah itu pengumuman perang kepada orang-orang kafir dan munafik. Maka dalam peperangan tidak ada rahmah, tidak ada apa? Sifat ya, sayang, kasih sayang kepada orang-orang kafir dan munafik itu. Makanya nggak ada bismillahnya ya. Jadi jangan kalau baca At-Taubah nggak boleh pakai bismillah, langsung bara'atum minallahi wa rasulihi sampai akhir itu ya. Kecuali nanti baca Al-Anfal, Bismillahirrahmanirrahim, yas'alunaka 'anil anfal, itu pakai bismillah ya. Ini kaitan bismillah. Adapun keutamaan bismillah, maka bismillah ini sebagai bentuk tabaruk. Apa tabaruk? Tabaruk, ngalap berkah, Pak. Maka Masya Allah segala sesuatu itu baiknya dimulai dengan Bismillah. Makan itu paling pendek minimal, nek tidak baca doa makan minimal baca Bismillah. Apapun, mau keluar rumah Bismillah, tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah, insya Allah selamat. Lo nek sudah Bismillah, sudah doa kok dilalah kejadian, berarti apa enggak mandi doanya? Husnudon saja, yang nabrak itu tadi enggak doa berangkatnya itu ya. Jadi memang insya Allah dengan Bismillah itu banyak keberkahan apapun itu. Makanya Bismillah, mau ngangkat sesuatu Bismillah, itu insya Allah jadi enteng po, tetap abot ya, insya Allah enteng, Pak ya. Bismillah, semuanya dimudahkan oleh Allah dengan keberkahannya ya. Ini Bismillah keutamaannya.
Kemudian di sini ada Bismillahirrahmanirrahim ya. Ini Ar-Rahman Ar-Rahim. Ini Masya Allah ismani. Ini dua namanya Allah. Makanya di surat Al-Fatihah itu nanti ada 3 tauhid. Ini bagi yang make istilah 3 tauhid. Ada tauhid 1, tauhid uluhiyah. Apa uluhiyah itu? Mengesahkan Allah. Di ayat yang mana nanti? Iyyaka na'budu. Apa artinya? Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah. Itu namanya tauhid uluhiyah. Yang kedua ada tauhid rububiyah. Apa rububiyah? Rububiyah itu tentang Allah yang mengatur, menciptakan, memberi rizki. Itu rububiyah Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin, ini rububiyahnya Allah. Ada yang ketiga asma dan sifatnya Allah ini Ar-Rahmanir-Rahim. Allah punya berapa nama Pak? Berapa? Lillahi tis'an wa tis'ina isman. Allah punya 99 nama. Dalam hadis lain bahkan tidak terbatas bahwa alam dengan jumlahnya. Yang jelas Allah berfirman walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah punya nama-nama yang indah, maka kalau berdoa sebutlah dengan nama-namanya yang indah. Nah, ini makanya tawasul itu salah satunya boleh dengan asmaul husna. Jenengan nandang gerah cari nek minta sembuh, Allah punya nama yang maha menyembuhkan. Tadi apa? Syafi. Maka sebut Allahumma syfi wa anta syafi. Ya Allah sembuhkanlah saya, engkaulah yang maha menyembuhkan. Nyuwun rezeki niki sing paling kerep nggih. Gusti Allah gadah jeneng yang maha memberi rezeki, namanya siapa? Ar-Razzaq ya. Ar-Razzaq disebut ya Allah berikan rezeki yang halalan thayyiban mubarakan kepada kami. Ya, Allah Maha Pengampun, apa namanya? Al-Ghafur. Ya Allah ighfir lana dzunubana ya Ghaffar. Dan yang maha mengampuni, ampuni dosa-dosa kami. Pokoknya itu Pak disesuaikan dengan hajat jenengan apa itu. Makanya Asmaul Husna itu enggak hanya dihafal, harusnya difahami makna-maknanya. Kan ada di Quran itu nggih, yang disampulnya itu ya. Namanya misalnya siapa? Al-Jabbar, Al-Mutakabbir dan lain sebagainya. Jadi Ar-Rahman ini termasuk ya nama dari nama-nama Allah. Ar-Rahim ya. Mustaqani minar rahmati. Jadi Masya Allah ya, Rahman sama Ar-Rahim itu sama ya, dari Ar-Rahmah. Apa rahmah? Kasih sayang. Cuma di sini disebutkan War-Rahmanu. Adapun Rahman tadi ya, Ar-Rahman, Ar-Rahim ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman itu amun li jami'il makhluqati. Ini Allah berikan rahmannya Allah itu kepada semua hamba-hambanya, yang beriman, yang enggak beriman. Maha pengasihnya Allah. Diberi kesempatan hidup, baik dia orang enggak taat ataupun taat. Bahkan kadang orang nggak taat itu umurnya lebih panjang Pak. Biasanya sing cepet mati niku sing saya napa sing elek? Nggih, mboten mesti nggih. Ya. Jadi nggak boleh jadi tanda. Termasuk nggak boleh ya memastikan bahwa husnul khotimah itu pasti mati di hari Jumat itu mesti husnul khotimah. Misalnya memastikan itu juga nggak boleh. Maka yang paling menentukan itu adalah amal seseorang. Makanya innamal a'malu bil khawatim lah. Nek tiyange soleh, ahli sholat, ahli masjid kok ninggal dinten Jumat, lah niku insya Allah cetha husnul khotimah insya Allah. Oke. Di dahinya ada apanya niki? Keringetan Pak, itu juga tanda husnul khotimah ya. Makanya sudah meninggal hari Jumat, kemudian apa niki? Keringetan di dahinya, insya Allah husnul khotimah, ahli sholat. Nek ahli maksiat Pak,
pas maksiat dilalah, ya, mendem nyopir nabrak mati dino Jumat. Lah niku husnul apa suul? Nah, makanya tadi saya sampaikan tanda itu enggak satu. Makanya Nabi bersabda tadi, innamal a'malu bil khawatim. Penutupnya itu yang paling menentukan. Insya Allah nek tiangnya pas soleh meskipun tadinya enggak baik, mungkin umurnya 60 tahun, 59 tahun, 300 hari ke welek Pak. Nek Nabi sampai mengatakan jaraknya dengan neraka itu tinggal satu jingkal itu, ya. Saking eleke Pak, mungkin nek disurvei ke semua menjawab kayak kira-kira pantasnya neraka apa swarga. Sakali Bogor jawab ngaen neraka kayak gitu ya, mungkin saking eleke itu. Tapi masya Allah umur kantos tinggal 5 hari tobat dalah Pak, tobat niku. Ya. Allah itu maha pengampun, meskipun jenengan itu mikir kok penak temen kayo maksiat sak dawan-dawan mung 5 dina diampuni. Lho Allah itu maha pengampun, nggak kayak hambanya itu. Wong ada sudah mateni pinten niku teng hadis. Mateni 100 loh. Nggih. Pun mateni tiyang 100 Pak niku. Lah kok pengen tobat? Allah itu maha penerima semua taubat hambanya malam yughargir, sebelum nyawanya di tenggorokan itu, ya. Itu diampuni Pak oleh Allah itu. Lah nek mikir misalnya ahli waris yang dibunuh tadi, lah kok penak temen kae wis mateni wong 100 di tompol. Lah begitulah Allah. Masya Allah, kemarahan rahmatnya mendahului kemarahannya. Artinya Allah itu Ghafurur Rahim, ya. Ini jadi yang menentukan apanya? Akhirnya tanda-tanda itu betul, itu sebagai penambah, ya. Insya Allah kabar gembira, meninggal di hari Jumat, meninggal sakit perut, meninggal tertimpa reruntuhan, meninggal pas tenggelam, itu semua mati syahid insya Allah, ya. Termasuk meninggal kena wabah taun. Nek corona mati syahid gak? Lah anak itu masuk wabah ya insya Allah mati syahid. Tapi itu kan syahidul akhirah. Syahid ada 3 ya. Syahidul dunia, syahidul akhirah, syahidul dunia wal akhirah. Nanti bisa dibahas pas bahas ini penjelasannya. Nih Pak, Ar-Rahman, Masya Allah, Allah Maha Rahmannya itu memberikan semua kepada makhluknya. Bahkan makhluknya yang gak taat kadang diberi lebih banyak oleh Allah. Diberi kesehatan lebih baik, panjang umur, kemuliaan harta, kemuliaan kedudukan. Itu bisa jadi itu rahmannya Allah. War-Rahimu, adapun rahimnya Allah itu khas, khusus hanya diberikan kepada orang yang beriman. Ini yang disebut hidayah. Ya, Masya Allah Pak. Jadi ini kebahagiaan dunia dan akhirat ini, ya. Makanya kita baru nanti sadar betul tentang nikmatnya iman itu, ya. Bisa saja nanti ketika orang sudah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam surat Al-Hijr ayat yang kedua itu orang-orang kafir itu pasti menyesal, kata Allah, rubbama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Semua orang-orang yang mati dalam keadaan kafir, agamanya enggak Islam itu Pak, itu pasti dipastikan oleh Allah, mereka ingin kalau dikembalikan itu mesti milih matinya dalam keadaan Islam itu. Saking ngertinya. Kan semua kebaikan itu nggak ada artinya Pak kalau nggak punya apa? Iman. Makanya wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu. Iman itu harga mati itu, Masya Allah. Nih Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi insya Allah kita mendapatkan kemuliaan paling utama, yaitu rahimnya Allah, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Apa alhamdu Pak? Alhamdu apa? Adapun segala puji. Nah, ini pujian ini. Jadi termasuk adab berdoa kepada Allah itu adalah, ya banyak.
Kalau Nabi Yunus jelas adabnya 3 itu. Apa? La ilaha La ilaha illa anta. Berarti apa? Mengesahkan Allah. Subhanaka, apa? Mensucikan Allah. Inni kuntu minadh dhalimin. Apa berarti? Mengakui bahwa diri kita ini penuh dosa. Itu Allah senang sekali, Pak. Makanya Nabi SAW menyampaikan siapa yang berdoa dengan dimulai dari doanya Nabi Yunus, insya Allah akan diijabahi oleh Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini 3. Mengakui tidak ada sesembahan selain Allah. Yang kedua, mensucikan Allah ya, dari kemusyrikan, dari semua yang tidak pantas itu. Yang ketiga, mengakui dirinya penuh dosa. Ampun diuji sama Allah itu malah nantang sama Allah. Ya Allah, dosaku ki apa lara kok ora mari-mari gitu. Dosaku ki apa urip kok angel temen itu. Ya dosane ya saking akehe, Pak, kasih ra kelingan toh. Ya. Makanya enggak usah sekelas Nabi Yunus saja enggak nanya dosaku ki apa ya Allah, kok diuji di telan ikan dibawa ke dasar samudra. Nabi Yunus mengatakan inni kuntu minadh dhalimin, ya Allah dosa kula niku kathah, paringono ampunan ya Allah. Masya Allah, Allah mengijabahi kan, falaula annahu kana minal musabbihin ya, andaikan Yunus itu bukan hamba-hamba kami yang rajin bertasbih memuji Allah, zikir kepada Allah, kami biarkan dia di perut ikan itu sampai hari kebangkitan kiamat. Ternyata termasuk penyebab dimudahkan dari kesulitan itu dengan zikir kepada Allah. Jadi doa itu jangan gemede, Pak, jangan gemede ya. Yo kita itu kan manusia aja nggak suka, Pak, orang datang ke tempat kita, Pak, tujuannya pengen utang, neng ngomongnya dhuwur ya. Kira-kira jenengan maringi mboten ya, ya. Jane iki nyong ra butuh ya, ya. Lara butuh kok dadak rene misalnya gitu. Ya, jane ora butuh ya. Duitnya juga akeh jane ukur ra kober Pak Joko ring ATM misalnya. Ya. Model ngoten niku, Pak. Ini menungso wis ora seneng, apalagi Allah juga begitu. Makanya orang kok enggak mengakui kesalahannya Allah itu enggak suka. Makanya tadi kalau diuji jangan kemudian ngomong ya Allah dosaku ki apa ya Allah, rumangsaku wis saleh apik itu kan rumangsa to Pak niku. Ya. Makanya Masya Allah penuh adab doa, termasuk memuji Allah itu. Maka Allah suka dipuji, maka sebut nama-nama yang indah tadi ya, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Sebut, Pak, mau minta rezeki sebutlah ya Razzaq, ya Razzaq, ya Razzaq. Ya Allah yang maha memberi rezeki, beri rezeki kepada kami. Ya Syafi, ya Syafi, ya Syafi, Ishfi. Ya Allah maha penyembuh, maha penyembuh, maha penyembuh, sembuhkan saya. Itu insya Allah tanda bahwa kita memuji Allah ya. Alhamdulillah, di sini juga ada hadis Rasul juga begitu. Rasul itu, Pak, dalam segala suasana selalu memuji Allah. Nah, disebutkan di sini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kalau mendapatkan nikmat doanya apa? Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Itu doanya, Pak. Dapat kabar istrinya melahirkan, dapat kabar panen, dapat kabar apalagi jenengan sapine mana itu ya, sudah alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ya Allah, alhamdulillah segala puji milik Allah ya. Dengan nikmat-nikmat Allah ini semua kebaikan menjadi sempurna. Kalau dapat sesuatu yang tidak baik, Nabi juga alhamdulillah, tapi alhamdulillahi ala kulli halin, segala puji milik Allah ya, ala kulli halin, di atas semua takdir-takdir yang terjadi atau hal-hal yang terjadi, Pak. Ini makanya orang beriman itu sifatnya dua. Kalau diberi kemudahan bersyukur, diberi kesulitan bersabar. Nah, maka dua hal ini yang menghantarkan kepada keridhaannya Allah ya. Ini jenengan ditawani, Pak,
dados tiyang sugih pinter bersyukur kalih dados tiyang melarat sabar pilih pundi? Lho niki saya kabeh niki kok ya. Sugih ya pinter bersyukur, melarat tur sabar pilih pundi? Wis cetha sugih ya, Pak. Nggak usah diminta pendapat ini ya. Tapi memang dua kendaraan itu, syukur dan sabar, itu yang menyampaikan kepada keridhaannya Allah itu. Memang betul, karena nggak gampang Pak, belum tentu. Wah, ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam maka mengatakan, pernah menanyakan sahabat, kira-kira gimana nih kalian kalau dibalik ini? Biasanya hidupnya susah, kemudian oleh Allah dicoba dengan kemudahan ya. Kira-kira bagaimana pendapat kalian? Apa yang terjadi kira-kira dengan kalian? Kata Nabi. Nabi matur sama sahabat loh itu. Pikirannya langsung sing enak-enak Pak. Ya Rasulullah, kami kalau diberi kemudahan ekonomi pasti kami lebih fokus ibadah. Sebab gak mikir apa? Gak mikir dapur ngepul ya Pak. Sregep ngaji ke sana kemari ya Rasulullah begitu. Ya. Mohon jenengan niki. Sakniki Hondane Honda tuwa. Ya, cok mogok Pak, terus ditawari, Pak, kinten-kinten nek gentos Vario anyar, ya, kinten-kinten jenengan pripun? Insyaallah kula mesti sregep ngaji teng pundi-pundi. Mesti mboten, Pak? Nabi malah mengatakan, saya khawatir sebaliknya itu. Ya, kalian itu, lan jenengan aja kita lah, kita jangan jenengan, ini kita menuduh ya. Nah kita kan saya termasuk itu. Kita Pak, nek pas susah, kalih pas seneng, ndongone khusuk pas napa? Jenengan susah, podro berarti. Lagi itu Pak, nek pas loro kan serius doanya, ya. Pas loro kan serius. Tapi nek pas sehat, ya, rumangsa ora ana loro blas, ndongone sak, yos, sak kobere ya. Ya. Itu fakta manusia memang begitu itu. Ya. Jadi masya Allah. Maka Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu mengajarkan kepada kita ya, semua kondisi ini yang terbaik menurut siapa? Allah. Maka ada ayatnya, walau basatallahu rizqa li ibadihi la bagau. Ada kalanya hamba itu justru ketika dititipi rezeki oleh Allah melimpah, basata itu di apa nih? Diserahkan semua Pak, dimudahkan itu. Semua nandur apa ndilalah panen Pak ya, ngingu sapi ndilalah batire manak siji iki manake telu misalnya lho Pak nek wonten lho ya. Wah niki betul-betul kadang orang itu begitu Allah sampaikan walau basatahu rizqa li ibadillah bagau, kadang justru menjadi sombong melampaui batas, malah iso mawon mboten sapa masjid niku ya. Makanya kita diajari Pak, apapun yang Allah berikan kepada kita itu yang terbaik menurut Allah. Maka kita harus husnudzon kepada Allah, kewajiban kita. Kalau itu sesuatu yang kita sukai, bersyukur alhamdulillah ya Allah. Nek enggak kita sukai juga mengatakan alhamdulillah ala kulli halin. Ini yang terbaik menurut jenengan ya Allah. Kula tak sabar. Mugi-mugi onten apa hikmahnya. Kan begitu ujian itu. Ya, ini tentang tadi alhamdulillah. Jadi alhamdulillah ini ungkapan ya rasa syukur kepada Allah ya, termasuk syukur ketika diberi sesuatu. Makanya memang manusia itu ya oleh Allah mesti kadang diberi kebaikan agar dia juga tidak putus asa ya. Misalnya Pak, tiang usaha kok bangkrut terus Pak, putus asa nggak kira-kira? Ya putus asa Pak. Makanya oleh Allah kadang diberi kemudahan biar dia bersyukur alhamdulillah ya, laris dagangannya itu ya. Kenapa kok tidak dibuat bangkrut terus itu ya? Kenapa kok tidak dibuat untung terus, bati terus? Kecuali Mas Untung ya, dodol apa mesti untung ya. Ya, karena senangnya sudah itu nama adalah doa ya. Nah ketika tidak diberi kemudahan terus kenapa? Agar manusia juga sadar ya bahwa semua itu yang menghendaki adalah Allah. Maka ketika dia diuji dengan kesulitan, kalau gagal panen, dia biar sadar agar dia berdoa kepada
Allah kembali untuk diberi kemudahan, termasuk biar tidak terulang gagal panennya ya. Rabbil alamina, Rabb semesta alam ya. Ini karena sudah Isya, kita baru masuk ayat yang kedua ya. Masya Allah, luas sekali Bapak Ibu tadabbur surat Al-Fatihah ini. Ini tadi baru kita kaji 2 ayat ya, sampai alhamdulillahirabbil alamin. Ini rububiyah Allah. Semua orang itu musyrik itu kalau ditanya siapa mencipta langit dan bumi, Abu Jahal, Abu Lahab, siapa yang menciptakan? Semua menjawab siapa? Allah. Tahu Pak, yang memberi rizki Allah, yang menciptakan Allah, yang mematikan Allah. Tapi mereka menyembah kepada selain Allah. Itulah maka disebut musyrik. Jadi orang musyrik itu mereka yang percaya Allah itu ada, tapi asyraka yusyriku, menduakan ya. Percayanya sama Allah tapi nyembahnya selain Allah. Dia percaya Allah itu Ar-Razzaq, yang memberi rizki, tapi nggak marem nek nggak teko ke apa dukun ya begitu. Kenapa? Itu namanya asyraka yusriku, menduakan, percaya kepada Allah dan percaya kepada selain Allah. Itu tauhid rububiyah, baru mengesahkan Allah, maka nggak sah, harus ada uluhiyah, pengesaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya maliki yaumiddin ya, malik yaitu yang menguasai atau raja, yaumiddin hari pembalasan. Maka di sini nanti dibahas tentang balasan, tentang keadilannya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, mari kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.